lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menyampaikan konferensi pers. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa dalam waktu dekat TNI AD akan merekrut calon prajurit dari alumni santri dan lintas agama untuk menjadi prajurit TNI AD. Saya akan merekrut prajurit-prajurit baik Tamtama, Bintara, dan Perwira. Ini khusus dari para santri, ya, dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama. Ya, khususnya kalau yang dari Muslim ada khusus lagi tuh yang hafiz Al-Quran itu. Yang menyatakan bahwa beliau akan merekrut kalangan santri dan kalangan berbagai agama lainnya untuk menjadi anggota TNI, didampingi dengan Kapolda Metro Jaya juga. Nah, mengenai persoalan ini ada catatan kritis dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi yang berjudul Ide TNI dan Polri merekrut Hafiz. Positif, tapi perlu selektif. Begini. Nah, sahabat, Polri dan TNI dikabarkan telah dan akan merekrut Hafiz untuk masuk ke institusinya sebagai calon perwira, juga Bintara Tamtama. Ini berita yang mengembirakan, juga mengkhawatirkan. Maksud dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi, seorang tokoh toleransi, adalah sebagai berikut. Sebagian pemegang otoritas karena kurang memahami seluk-beluk dan ragam pemikiran dalam agama Islam dan karena terdorong tujuan mulia menganggap menambah porsi simbol agama dalam struktur negara sebagai cara mengeliminasi radikalisme. Faktanya, banyak lembaga pendidikan tahfiz dikelola oleh anasir intoleran dan pegiat khilafah. Menurut Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi, selain menguasai lembaga keulamaan di pusat dan seluruh daerah dan menyusupi semua ormas, juga merambati instansi-instansi negara, BUMN, perusahaan swasta, dan asing. Kelompok ini membangun jaringan secara sistematis dan menguasai sektor-sektor vital. Saat para pemuka agama mainstream sibuk memproduksi label halal kulkas, kompor, kloset, dan semacamnya, atau mempersiapkan perebutan kursi bupati dan wali kota atau wakilnya di daerah, seraya terus mengalihkan perhatian mereka dengan menyebarkan fitnah terhadap mazhab dan kelompok sesama muslim. Sejumlah lembaga berpapan pendidikan tahfiz dikelola oleh penyebar mimpi khilafah, berpotensi menjadi wadah penangkaran agen-agen radikalisme. Banyak LSM pencari sumbangan korban bencana, zakat, infak, kurban yang bertajuk bantuan untuk umat dikelola oleh agen-agen khilafah. Sejumlah lembaga bimbingan belajar jadi tempat perekrutan tunas-tunas unggul sebagai marketer khilafah yang mendominasi banyak universitas terkemuka. Banyak sekolah berpapan Islam terpadu menjadi pusat pembentukan kader-kader pemimpi khilafah. Banyak ruko dan kios herbal, hijamah, dan terapi ruqyah menjadi tempat pemasaran doktrin khilafah. Banyak lembaga pendidikan bahasa Arab gratis dengan support dana sumbangan dan asing menjadi wadah pembibitan wahabisme. Banyak event bernuansa anak band, underground, dan generasi milenial yang dimotori seleb terkontaminasi wahabisme dan dikelola takfiris muda dengan tujuan mencetak jumuder dengan tawaran hijrah dan jargon anti-jil, komunis, dan lain-lain. Banyak bisnis persewaan hosting web yang didominasi para agen takfiri yang mengawasi dan mensabotase web pro toleransi dan menjadi admin Wikipedia. Banyak klub motor, airsoft gun, dan lain-lain dijadikan sebagai sarana inkubasi doktrin anti-agama lain. Banyak homeschooling dan sekolah swasta full day sampai selesai asar berjamaah yang dikelola para pemimpi khilafah dan agen intoleransi. Di BUMN saja, kalau ada karyawan yang salat tepat waktu, celana agak cingkrang, langsung di-SK-kan menjadi koordinator urusan keagamaan. Ini harus menjadi fokus utama Menteri BUMN dan jajarannya. Yang telah terjadi pula, prestasi dalam agama seperti tahfiz bisa menutupi nilai jeblok siswa dalam ujian mata pelajaran utama.
Bahkan jadi salah satu jalur untuk masuk SMP, SMA, perguruan tinggi adalah tahfiz. Meski nilai akademik hancur, tapi hafalan Al-Quran bisa lolos masuk sekolah dan perguruan tinggi negeri. Ini hendaknya diperhatikan secara serius oleh Menteri Pendidikan. Hafiz bukan jaminan religius. Religius bukan jaminan menguasai ilmu agama. Menguasai ilmu agama bukan jaminan beragama dengan toleransi. Malah kerap sebaliknya. Kaum Khawarij yang merupakan kelompok radikal dan penganut doktrin kekerasan dikenal sebagai hufat atau jamak hafiz yang terlihat sangat religius. Nah, statement atau pernyataan dari Bapak Haidar Alwi sebagai tokoh toleransi nasional mendukung upaya deradikalisasi pemerintah dengan merekrut santri tahfiz sebagai siswa kepolisian dan TNI, sekaligus memberikan saran penguatan mekanisme perekrutan yang selektif dan tidak hanya didasarkan pada simbolisasi yang dikhawatirkan justru menimbulkan efek tumbuhnya radikalisme dalam pusat-pusat vital negara yang bertolak belakang dengan misi deradikalisasi itu. Demikian sahabat, pernyataan yang didahului tinjauan kritis dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi, seorang tokoh toleransi Indonesia, juga presiden dari Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.